Seandainya setiap kali terjadi gempa, banjir, atau konflik di Timur Tengah selalu ada yang berkata, ini tanda kiamat sudah dekat, maka tidak heran jika segera bermunculan konten YouTube, ceramah singkat, bahkan potongan hadis yang tidak jelas sanadnya. Semua diarahkan pada satu kesimpulan, seolah-olah kiamat sudah di depan mata. Ada yang menghubungkannya dengan bendera hitam dari Khurasan. Ada yang memaksa menafsirkan peristiwa politik sebagai kemunculan Imam Mahdi. Bahkan, ada yang berani menentukan tahun tertentu sebagai akhir dunia. Padahal, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Beliau menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Al-Quran pun menegaskan, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanyalah di sisi Tuhanku. Tapi, mengapa ada orang yang begitu yakin, seolah-olah lebih tahu daripada Nabi? Inilah fenomena berbahaya. Cocokologi kiamat bukan hanya membuat umat resah, tapi juga membuka pintu fitnah besar, ketakutan yang tidak sehat, manipulasi politik, hingga merusak akidah. Di video ini kita akan membahas klaim-klaim tersebut. Bagaimana banyak ramalan kiamat muncul tanpa dalil yang sahih. Apa kata ulama, serta bagaimana seharusnya sikap seorang muslim menghadapi isu akhir zaman. Pertama-tama, kita harus tegaskan bahwa waktu kiamat adalah perkara gaib yang hanya Allah ketahui. Tidak ada seorang pun yang bisa menentukannya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri. Ini poin penting, kalau Nabi saja tidak tahu, bagaimana mungkin seorang ustadz, YouTuber, atau penceramah berani memastikan tanggal, tahun, atau menghubungkan peristiwa tertentu sebagai tanda kiamat. Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan datangnya kiamat. Bahkan Nabi kita sekalipun tidak mengetahuinya. Menentukan waktu kiamat adalah kebohongan besar. Dari sini, jelas sekali bahwa Islam melarang keras prediksi atau ramalan kiamat. Yang boleh kita lakukan hanyalah beriman pada tanda-tanda kiamat yang sahih disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Bukan membuat tafsiran baru, apalagi mengaitkannya dengan politik dan simbol-simbol modern. Ketika berbicara tentang kiamat, kita harus membedakan antara tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Banyak orang keliru karena semua dicampur, sehingga mudah sekali cocok logi. Gempa sedikit disebut tanda besar, perang lokal diklaim sebagai fitnah akhir zaman, dan seterusnya. Tanda kecil jumlahnya banyak dan bersifat umum, serta sebagian sudah terjadi sejak zaman Nabi. Misalnya, banyaknya pembunuhan tanpa alasan yang jelas, ilmu agama diangkat dengan wafatnya para ulama, orang-orang berlomba meninggikan bangunan, muncul nabi-nabi palsu, dan seterusnya. Tanda-tanda kecil seperti ini sulit diukur secara pasti, karena sifatnya bisa berulang dan terjadi di berbagai zaman. Berbeda dengan tanda kecil, tanda besar jumlahnya terbatas, dan jelas sekali peristiwanya. Di antaranya, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Yajud dan Majud, terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang besar atau dabah, munculnya api besar dari Yaman yang menggiring manusia. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menekankan, tanda kecil sudah banyak terlihat, namun belum ada satu pun tanda besar yang muncul. Kita tidak boleh menghubungkan setiap peristiwa biasa dengan tanda kiamat tanpa dalil yang jelas. Jadi jelas, tanda kecil, umum, berulang, sulit dipastikan ukurannya. Tanda besar, konkret, global, hanya terjadi sekali. Dan setelah ia muncul, maka kiamat semakin dekat. Fenomena yang sering kita lihat hari ini adalah maraknya konten, ceramah, dan video YouTube yang gemar menghubungkan setiap peristiwa dengan tanda-tanda kiamat. Sedikit konflik di Timur Tengah, langsung disebut tanda kemunculan Imam Mahdi. Bencana alam terjadi, disebut sebagai isyarat Tuhan, atau sudah waktunya matahari terbit dari barat. Bahkan ada yang berani menentukan tahun. Contoh kasus yang pernah viral, contoh 1, prediksi kiamat tahun 1500 Hijriah, ada yang mengutip Imam Jalaluddin As-Suyuti dan menafsirkan bahwa kiamat akan terjadi sebelum tahun 1500 Hijriah. Padahal banyak ulama menjelaskan bahwa ini hanyalah ijtihad pribadi yang tidak punya dasar dalil. Contoh 2, isu Duhan pada 15 Ramadan. Beberapa waktu lalu muncul klaim bahwa pada 15 Ramadan akan muncul asap besar sebagai tanda kiamat. Klaim ini berasal dari riwayat dalam kitab Al-Fitan, karya Nuaim bin Hamad, yang oleh para ahli hadis dinilai lemah
dan tidak bisa dijadikan hujah. Imam Al-Albani melemahkan sebagian besar riwayatnya. Contoh 3. Bendera hitam dari Khurasan. Hadis tentang pasukan bendera hitam sering dipakai untuk mengaitkan kelompok politik tertentu dengan tanda kiamat. Padahal, banyak ulama hadis menilai sebagian riwayat tentang bendera hitam itu lemah. Dan hadis tentang bendera hitam sering dijadikan propaganda politik. Contoh 4. Ramalan tahun kiamat 2012, dan seterusnya. Kita sudah berkali-kali mendengar orang meramalkan kiamat 2012 dengan teori kalender Maya. Ada pula yang mengatakan 2025 atau tahun-tahun tertentu. Semua berlalu tanpa terbukti. Fatwa Lajnah Daimah menyatakan tegas, barang siapa yang menentukan waktu kiamat, maka ia telah berdusta atas nama Allah. Kalau kita perhatikan, polanya selalu sama, yaitu ambil potongan hadis, walaupun sanadnya lemah, cocokkan dengan peristiwa modern, bungkus dengan retorika menakutkan. Akhirnya publik ada yang menjadi terpengaruh. Lalu sebagian merasa hanya kelompok mereka yang paling siap menghadapi akhir zaman. Padahal, para ulama besar Islam sudah menjelaskan dengan tegas, berimanlah pada tanda kiamat yang sahih. Jangan kaitkan setiap peristiwa dengan tafsiran pribadi. Fenomena cocoklogi tentang kiamat tidak berhenti pada sekadar konten seru atau ceramah viral. Ia punya dampak serius yang bisa merusak umat, baik dalam akidah, sosial, maupun cara berpikir. Di antaranya, dampak 1. Ketakutan yang tidak sehat. Alih-alih membuat orang semakin taat, cocoklogi justru menimbulkan keresahan pada sebagian orang. Padahal Nabi menasihati, jika kiamat terjadi sementara di tanganmu ada bibit tanaman, maka tanamlah. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, hadis itu bukan berarti manusia masih bisa bercocok tanam di hari kiamat, tetapi maksudnya, jangan tunda amal kebaikan, karena kamu tidak tahu kapan ajalmu atau kapan kiamat akan menjemput. Artinya, Islam mengajarkan tenang beramal, bukan panik menebar ketakutan. Dampak 2. Perpecahan dan eksklusivitas kelompok. Cocoklogi sering dijadikan alasan oleh kelompok tertentu untuk mengklaim diri mereka sebagai jamaah akhir zaman. Hadis tentang bendera hitam, misalnya, dipakai untuk merekrut simpatisan politik. Ujungnya, umat terpecah belah. Siapa yang tidak ikut dianggap menentang tanda kiamat. Inilah bahaya besar. Agama dijadikan alat propaganda. Dampak 3. Manipulasi politik dan ideologi. Sejarah mencatat, banyak kelompok radikal memakai narasi akhir zaman untuk menggerakkan massa. Mereka mengutip hadis-hadis lemah, lalu menafsirkan sesuai kepentingan. Sebagian menyebut diri pasukan Khurasan, sebagian mengaku tanda-tanda Mahdi sudah lengkap. Padahal, para ulama hadis menegaskan bahwa banyak riwayat tentang bendera hitam adalah doif atau lemah, atau bahkan munkar atau tidak sahih. Dampak 4. Kekecewaan iman. Ketika ramalan tidak terbukti, seperti kiamat tahun 2012, isu dukan 15 Ramadan, atau prediksi tahun 1500 Hijriah, banyak orang awam menjadi kecewa. Sebagian bisa kehilangan kepercayaan, bahkan menyalahkan agama. Padahal yang salah bukan Islam, tetapi tafsiran manusia yang keliru. Dampak 5. Mengabaikan amal syolih. Orang yang terlalu sibuk memburu kode-kode kiamat cenderung lalai dari amal nyata. Mereka lebih banyak membahas teori konspirasi ketimbang salat, zikir, atau menuntut ilmu. Padahal Nabi sudah menegaskan, beramallah sebelum datang 6 perkara. Terbitnya matahari dari barat, dajjal, duhan, dabah, kematian salah seorang di antara kalian, atau kiamat. Ringkasnya, cocoklogi kiamat mengacaukan prioritas umat. Dari ketakutan tidak sehat, perpecahan jamaah, manipulasi politik, hingga hilangnya fokus pada amal syoleh, semuanya adalah kerugian besar. Setelah melihat begitu banyak fenomena ramalan dan cocoklogi, kita perlu kembali kepada nasihat para ulama yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, kita wajib beriman pada tanda kiamat yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih, tetapi tidak boleh menambah atau mengarang tanda baru. Dari sini kita belajar bahwa sikap seorang Muslim bukan sibuk menebak-nebak, bukan mengaitkan setiap bencana dengan tanda kiamat, dan bukan pula menyebar ketakutan dengan ramalan. Allah sudah memberi pedoman, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu, seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak
tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh, janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Jadi, yang terpenting bukan menghitung-hitung kapan kiamat tiba, tapi bagaimana kita menghadapinya dengan amal syolih, dengan iman, dan dengan istiqomah. Maka, jika kita mendengar lagi ada yang berkata, kiamat sudah dekat, ini tandanya. Tanyakan dulu, apa dalilnya? Apakah syahih? Apakah sesuai penjelasan para ulama yang lurus? Jika tidak, maka abaikan.